Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejangan siar, seperti biasa kita kembali ya. Buat mitra sejangan siar di pengajian pada maghrib kali ini bersama Gus Edward Abu Bakar. Nah, buat mitra yang ingin bertanya nanti tentang pembahasan apa yang kita atau Gus akan membacakan nanti atau uraikan nanti. Hari ini mungkin tentang kajian Islam. Nanti silakan aja mitra bisa bergabung di 08 186 1003. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat mitra juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Gus ya. Seperti biasa mungkin setiap harinya pasti ada topik yang akan dibahas hari ini ya. Silakan topik apa yang mau diangkat Gus? Hari ini Bunda pembahasan kitab Safinatun Najah yang berjudul Syarat Tayamum. Kemarin kan yang kemarin sebab tayamum, ini syarat tayamum. Syaratnya ya. Silakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, segala doanya Allah ijabah, dan mudah-mudahan segera Allah berikan banyak duitnya. Yang kedua yang saya hormati di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry, mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, semoga Allah berikan segala doanya diijabah, segala cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segera Allah berikan juga banyak duitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Al-Gangga, hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yang mana dikarang oleh orang alim yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan pengarang kitab Safinatun Najah ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang belajar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fi daraini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Surutut tayammumi asaratu ayyakuna bi turabin. Bermula segala syarat tayamum itu 10. Ayyakuna biturabin, pertama bahwa ada ia bertayamum itu dengan tanah. Wa ayyakuna turabu, dan kedua bahwa ada tanah itu tahiran, suci. Wa alla yakuna musta'malan, dan ketiga bahwa jangan ada tanah itu musta'mal atau sudah pernah digunakan. Wa an la yukhalitahu daqiqun, dan keempat bahwa jangan bercampur tanah oleh tepung atau benda-benda yang lainnya. Wa nahwuhu wa an yaqsidahu, dan seumpamanya. Jadi wanahwuhu yaitu bercampur dengan tepung dan seumpamanya. Wa alla yaqsida wa an yamsaha, dan kelima bahwa akan tayamum itu ia akan taqsid, yaitu mengetahui.
wa ayyam saha wajhahu, bahwa ia mampu, ia akan mukanya, membasuh akan mukanya, wajhahu wa yadaihi, dan kedua tangannya, bidor bataini, dengan dua pukulan. Jadi bertayamum itu harus dipukul ataupun dikepakan. Akan tetapi saya belajar dengan guru-guru saya, yaitu bukan dikepakan tapi diketukkan samping kanan, samping tangan, yaitu di antara samping jempol kanan dan jempol kiri, diketukkan 3 kali, lalu dia mengusap daripada bagian muka dan bagian kedua tangan sampai sikut. Wa an yuzila najasata, bahwa menghilangkan, ia akan wa an yajtahida, dan kedelapan bahwa baru ijtihad, dia baru berijtihad fi qiblati, pada kiblat, yaitu menentukan kiblatnya untuk melakukan sholat. Qablahu, sebelum tayamum. Jadi sebelum tayamum memastikan bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Jadi waktu sholat masuk terlebih dahulu, lalu dia bertayamum dengan bukti memastikan bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Wa yakuna tayamumu, dan ke-9 bahwa ada tayamum ba'da dukhuli, sesudah masuk waktunya. Dan ke-10 wa yatamama likulli faradin, dan ke-10 bahwa bertayamum ia bagi tiap-tiap fardu. Jadi bertayamum itu tidak bisa digunakan sekali untuk semua sholat atau semua waktu sholat. Saya ulang kembali, syarat tayamum itu yang pertama dengan debu, yang kedua debunya harus suci, yang ketiga bukan debu musta'mal atau debu yang pernah sudah dipakai walaupun dipakai oleh saudara kita atau rekan kita yang bertayamum juga. Yang keempat, debu tidak bercampur dengan tepung atau dengan benda yang lainnya, contoh ada cat atau semacamnya, walaupun hanya sedikit, nggak boleh. Yang kelima, bersengaja untuk tayamum, yaitu bermaksud mengambil debu untuk tayamum walaupun dilakukan oleh orang lain atau anak kecil, orang kafir, wanita haid dengan izin yang bertayamum. Yang keenam, mengusap wajah dan dua tangannya dengan dua kali tepuk tanah. Jadi dia sebelum mengusap kedua tangan dan dua muka dan dua tangannya, yaitu menepukkan kedua tangannya ke tanah atau ke debu tersebut. Tepukan pertama untuk mengusap wajah, tepukan kedua untuk mengusap tangan hingga siku, di mana tangan kiri mengusap yang kanan, lalu yang kanan mengusap yang kiri. Berbicara untuk membasuh muka ketika bertayamum itu, dia itu kedua tangan itu menempel daripada muka kita, antara tangan kanan ada di muka kanan, tangan kiri ada di muka kiri, lalu diputarkan ke samping, lalu yang bagian jempolnya jangan sampai tersentuh terlebih dahulu, yaitu membasuh di bagian dagu ataupun janggut kita, agar semuanya tidak bercampuran dari gesekan atau sentuhan kulit yang lain. Yang ketujuh, sebelumnya sudah membersihkan najis badan. Jadi apabila dalam diri kita ada najis, maka dibersihkan. Berbeda dengan orang yang mimpi basah ataupun mani. Mani itu tidak najis, yaitu adalah suci. Mani itu suci dan tidak najis, maka daripada itu apabila kita mengeluarkan mani, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yaitu yang wudunya tidak batal tapi diharuskan dia mandi. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwa air mani itu bukan najis tapi adalah suci, mensucikan. Yang kedelapan, ijtihad menentukan kiblat.
Yang kesembilan, tayamum setelah masuk waktu sholat. Jadi setelah sudah tahu waktu azan, waktu sholat masuk, barulah kita bertayamum karena sudah mendengar daripada waktu sholat sudah masuk. Yang kesepuluh, yang terakhir, tayamum sekali untuk tiap sholat fardu. Berarti tidak boleh menggabungkan dua sholat fardu dengan satu kali tayamum. Ada sebuah catatan untuk sholat jamak, setelah selesai sholat pertama dianggap sholat kedua itu masuk waktunya. Baru setelah itu tayamum untuk sholat kedua. Jadi tetap untuk bertayamum walaupun sholatnya sholat jamak. Yaitu baik ada jamak qashar, ta'dzim dan lain sebagainya. Ini tetap menggunakan bertayamum dua kali karena adalah melakukan dua waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Baik, hatur nuhun untuk Gus Edward Abu Bakar yang tadi sudah menguraikan mengenai syarat-syarat tayamum ya. Namun Safinatul Najar ini sebenarnya tadi ada berapa sih Ustaz? Apa tuh? Gus, Apa tuh? Safinatul Najar ini ada berapa? Safinatul Najar ini ada satu, Bun. Oh, Ada iya. kitabnya satu, cuman kitab fikih ini, kitab Safinah itu menjelaskan tentang fikih atau bagaimana peraturan sebelum ibadah dan ibadah. Nah, untuk yang utamanya ya, Gus ya, utamanya untuk bertayamum ini seperti apa sih? Kan tayamum ini tidak seperti kita mengambil wudhu ya, banyak sekali yang harus kita bersihkan ya. Kalau tayamum ini cukup berapa apa aja gitu? Baik. Jadi bertayamum ini pertama niat, Bun, seperti kita niat wudu, nawaitu wudu alirafil hadasil asghar sughari fadhil. Tapi ini di sini nawaitu tayammuma, nawaitu wudu alirafil hadasi, nawaitu tayammum lirafil hadasi asghari fardhillah ta'ala, sama. Niatnya sama tapi berbeda, tayamum wudunya diganti tayamum. Yang kedua, melakukannya yang wajib-wajib saja. Yang wajib saja yaitu muka dan tangan. Jadi enggak semua, rambut enggak, terus kaki enggak, dan lain sebagainya, kuping pun enggak. Kuping itu adalah sunnah, kaki pun adalah sunnah. Jadi hanya membasuh lah gitu ya, sebutannya kita membasuh walaupun dengan debu. Itu wajah kita. Pertama tangan kita taruh bagian debu yang mana yang kita mau ambil. Kita taruh, jangan diacak-acak kayak orang moles-moles gitu. Cuman taruh, nggak usah digeser kanan, nggak usah digeser kiri ataupun atas bawah, cukup ditaruh, lalu ditaruh, habis itu diketukkan 3 kali, jempol antara jempol nih, samping-samping ya, 3 kali. Tapi ya kalau misalkan kita ngambil debu di atas meja pun, jangan ngetukannya di atas meja. Takutnya debu yang ada di tangan kita masuk lagi sih. Betul, nyampur gitu ya. Jadi kita cari misalkan di bawahnya meja ataupun di tempat yang lain untuk mengetukkan tangan kita, karena membersihkan daripada debu. Yang kita ambil kan bukan debunya sebenarnya, syarat debu yang sucinya gitu. Yang kedua, yang selanjutnya habis ditempelkan, diketukkan, habis itu dibasuh wajah kita, yang kanan dengan tangan kanan, yang kiri dengan tangan kiri. Dan sekali aja, Bun, gak usah pakai 2 kali 3 kali, kan kalau dalam wudhu kan 2 kali, 3 kali, ya? betul, sekali aja. Terus yang tangan, ketika tangan, misalkan tadi Bunda naruh di satu tempat sebelah kanan meja lah ya, jangan naruh di situ lagi, Bun, tapi ditaruh di beda tempat, misalkan di kirinya meja. Habis itu ditaruh, baru diketukkan lagi, sama diketukannya jangan di atas meja atau dekat karena khawatir campur. Habis itu membasuh ke tangannya dari jari dulu, Bun. Dari jari ditarik ke belakang ke sikut, diputer, maka ini terakhir jempol sama jempol ketemu. Gitu. Dan kiri pun sama. Gitu ya. Oke, baik, untuk mitra zaman siang, mungkin mitra ingin bertanya seputar syarat tayamum ini, karena sepertinya tayamum ini juga diberlakukan ketika kita dalam keadaan urgen atau darurat ya. Jadi pelaksanaannya atau kita melakukannya tidak seperti berwudu seperti yang dengan air ya. Baik, kita jangan share, nanti bisa bertanya di 0831861003. Nah, Gus, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita ini tidak ragu-ragu dalam bertayamum nih? Soalnya kan kadang-kadang
ini kira-kira sah nggak sih gitu, Hmm. ini sah nggak sih gitu, kayak gitu. Baik. Yang disebut debu itu bukan tanah, gitu ya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, misalkan di rumah Bunda nih ada apa namanya jendela ataupun jok gitu ya, apa namanya kursi. Ya. Tapi bukan debu akan ada tuh kursi yang debunya luar biasa, ya bukan begitu. Itu malah khawatir menjadi tidak suci. Nah, yang ambil suci itu contoh di sekitar kita nih ada. Dia ini ada tembok, ada kaca dan lain sebagainya. Kita cukup menempelkan ini suci, debu yang suci. Lalu kita tempelkan dan yang selanjutnya di antara itu tidak tercampur benda lain, salah satunya cat dan lain sebagainya. Itu. Jadi menghilangkan kekhawatiran kesuciannya, yaitu tidak tercampur misalkan tinta apa pulpen, tinta, cat dan lain sebagainya tidak tercampur. Yang jelas debu itu bukan debu seperti tanah yang bergumpalan dan apa namanya ataupun kita ketemu dengan bangku yang debunya luar biasa, apabila kita kepakan itu ngebul gitu. Ya enggak gitu. Tapi contoh halnya gini aja Bunda lagi berangkat umroh. Berangkat umroh dari Jakarta menuju Mekah ataupun Madinah. Ini misalkan, tapi mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin, kabul. Jadi ketika di jalan Bunda ini ketemu dengan waktu sholat. Nah, maka di depan Bunda itu ada jok. Bunda duduk, di depannya ada duduk juga ya. Mudah-mudahan umroh kita bareng. Amin. Ini doa curang. Jadi Bunda cukup nempelkan di depan, tapi Bunda memastikan jangan terlalu lebar karena nanti ada membasuh ke tangan. Jadi Bunda cukup di sebelah kan lumayan tuh bangku ya, ukuran body kita kan gede juga. Sebelah kanan buat muka kita, sebelah kiri ataupun sedikit dari sampingnya itu untuk tangan kita. Inilah bertayamum seperti itu. Jadi misalkan kita ngelihat udah dipakai sama teman kita depan kita, ini nggak boleh dipakai lagi. Itu yang disebut mustakmal. Apabila sudah digunakan nggak boleh digunakan lagi. Ya, baik mitra Jaman Siar, Gus masih di sini ya, Gus Edward Abu Bakar. Tentunya buat mitra yang ingin bertanya seputar tayamum, syarat tayamum bagaimana sih gitu kan? Kita kadang-kadang ragu-ragu dan melakukannya ini memang dalam keadaan yang harus urgent. Kalau keadaannya masih baik-baik aja, ada air, ada apa dan waktunya juga ada, ini kenapa dilakukan gitu kan? Baik mitra Jaman Siar, ini ada Uwi ya, Uwi di Bekasi mau bertanya ini sebenarnya tayamum yang bisa dikatakan apa ya sah itu tayamum seperti apa sih Gus? Tadi yang saya sudah sebutkan ada beberapa syarat tayamum itu. Saya ulang lagi, dengan debu ya. Jadi dengan debu bukan dengan tanah ya. Karena berbicara tanah dan debu itu berbeda. Dan yang kedua, debunya bukan yang tadi saya contohkan, misalkan kita punya bangku, kita pukul debunya langsung naik tuh banyak. Ya enggak kayak gitu. Jadi contoh halnya tadi saya contohkan dengan Bunda Fitri. Bunda Fitri berangkat umroh di tengah jalan ada waktu masuk ibadah sholat. Lalu Bunda Fitri nggak ngambil air di belakang karena dikit Bun. Air di toilet pesawat sangat dikit dan tidak menentukan kita berwudu. Lalu Bunda Fitri ini bertayamum, menempelkan tangannya di jok lah saya bilang ya, bangku, bertayamum 2 kali tempelan, satu tempelan untuk muka, satu tempelan untuk tangan. Nah inilah salah satunya. Terus yang kedua, debunya harus suci. Nah apa sih debu yang suci itu? Tadi saya katakan bukan tanah. Yang kalau tanah ini kita dibawa di depan rumah itu banyak tanah, tapi khawatir ada kotoran, ada apa ya, maaf, bahasa simpel gini, saya dari mana-mana masuk rumah, lalu saya bertayamum di depan rumah, khawatir kaki atau sepatu saya atau sendal saya nginjek apapun di luar sana sehingga bercampur di situ. Jadi yang di dalam rumah, misalkan dalam rumah ada bangku kita, ya ada lemari kita tempelkan saja, niatnya bertayamum dan kita melaksanakan sholat. Terus salah satunya itu debunya mustakmal. Mustakmal itu yaitu apabila kita melihat misalkan di rumah ada mamah dan kita, mamah kita udah wudu, udah bertayamum, ditempelinnya kita tahu di satu tempat itu nggak boleh kita gunakan lagi karena sudah pernah digunakan oleh mamah kita ataupun orang lain begitu. Nah sekarang mau tanya nih Gus, ini kan
apa namanya, kita kan satu rumah nih, ada adik, ada saudara, ada suami bahkan. Terus ketika kita sudah berwudu, ini agak menyimpang dari, tapi intinya berwudu juga ya Gus ya. Berwudu, lalu datanglah misalnya suami kita dari luar setelah sholat berjamaah, tapi karena saking sayangnya sama istri, kadang-kadang ya dipeluk, cium kening gitu, terus kita salaman gitu, sekarang saling gitu. Itu gimana itu Ustaz? Baik, itu Batal atau gimana? batal, Bun. Oh, batal. Batal, kecuali itu kan bagian kuku dan rambut dan gigi. Ya, itu yang tidak batal. Jadi kalau misalkan maaf, apalagi kulit sama kulit ketemu ya, kulit sama kulit ketemu, kita sama-sama punya wudhu, bicara mazhab Imam Syafi'i, itu batal. Walaupun suami? Walaupun suami. Oh. Karena pada hakikatnya suami dan istri diperbolehkan berhubungan karena berbeda darah, intinya gitu kan ya. Nah, kenapa kakak dan adik tidak batal? Karena dia nggak boleh nikah. Nah, bahasa ininya hakikatnya gitu aja. Bicara syariatnya, ya tetap dia suami, baik sama istri, istri baik sama suami, tetap pada dasar fikihnya ketika punya wudhu masing-masing. Kalau pengen salaman, pengen atau memberikan kasih sayang dengan cara aling-aling. Contoh, misalkan bunda mau cium tangan suaminya. Bunda itu pakai sarung tangan. Gitu. Jadi pertama itu, ataupun yang lebih enak, suaminya suruh pakai cium sarung tangan. Atau pas kita pakai mukena kan tuh itu ya, terlindung kulit kita sama mukena itu boleh ya, tapi di alas oleh mukena itu. Betul, tapi nggak boleh sampai bibir tangannya. Gitu. Karena kalau sampai bibir batal juga. Jadi tangan suami kan nyamperin tuh ya ke ke hidung ataupun bibir istrinya yang mau cium tangan gitu ya. Ya, jadi jangan sampai, udah cukup sampai ada jarak lah, bahasa sejengkal atau setengah jengkal. Baik, mitra zaman siar, banyak sekali yang tentu kita mendapat ilmu ya, atau masukan dari Gus ini. Mungkin hal yang sepele, tapi kadang-kadang kita ya enak aja gitu melakukannya, padahal ternyata tadi Gus bilang kan batal gitu. Pikir kita kan suami istri ini gitu kan. Nah, ternyata itu tidak boleh. Nah, mungkin mitra zaman siar nanti bisa ketemu lagi sama Gus ya, Gus Edward Abu Bakar ini di topik yang lain. Tapi sebelumnya Gus akan disampaikan mungkin lebih spesifik lagi mengenai syarat tayamum ini. Baik. Untuk mitra zaman siar, mungkin untuk sebagai ilmu lah ya, pengetahuan. Baik, saya ulang kembali untuk mengingat memori kita, pendengaran kita dan ilmu buat untuk lebih baik, yaitu syarat tayamum itu dalam kitab Safinatun Najah ada 10. Yang pertama, kita harus mencari bertayamum itu dengan debu. Yang kedua, debunya harus suci. Yang ketiga, bukan debu mustamal atau debu yang pernah sudah dipakai. Yang keempat, debu tidak bercampur dengan benda lain seperti tepung atau cat dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu bersengaja untuk tayamum, yaitu bermaksud mengambil debu untuk tayamum walaupun dilakukan oleh orang lain. Yang keenam, mengusap wajah, yaitu 2 kali, dan mengusap kedua tangan kita, yaitu jadi mengusap satu muka kita dan kedua tangan kita. Yang ketujuh, sebelumnya sudah membersihkan najis badan. Jadi sebelum bertayamum itu sudah membersihkan daripada najis yang melekat pada diri kita. Yang kedelapan, ijtihad menentukan waktu sholat. Yang ke-9, tayamum setelah masuk waktu sholat. Jadi bertayamum itu dilakukan setelah sudah memastikan waktu sholat sudah masuk. Yang ke-10, tayamum sekali untuk tiap sholat fardu, berarti tidak boleh menggabungkan 2 waktu sholat dengan 1 tayamum. Jadi ketemu sholat lagi kita bertayamum kembali. Begitu benar. Ya, baik, aturun banyak untuk Gus Edward yang sudah memberikan atau pemaparan kajiannya tentang tayamum saat tayamum ini ya. Mungkin Gus sebelum meninggalkan ruang siar ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Siap. Baik mitra Gangga, di mana saja Anda berada, perlahan-lahan kita bantu syiar agama kita dari terdekat di rumah kita. Baik itu ada musola, majelis ta'lim, pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya, kita bantu
kita perjuangkan agama kita berperan di sana walaupun kita hanya menjadi bagian yaitu anggota ataupun jamaah yang hadir. Yang kedua, jangan pernah menilai siapapun di antara di depan kita, yaitu walaupun berbeda daripada keyakinan, berbeda daripada penampilan, kita perlahan-lahan menyayangi berkhususan kepada makhluk Allah walaupun mereka berbeda keyakinan, mereka berbeda penampilan. Perlahan-lahan mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.